Sementara itu, Bacawa Pres Partai Perindo Mahfud MD merespon perusahaan baliho di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia menyebut siapapun yang menekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi rakyat itu akan mencari jalan kemenangannya sendiri. Jangan pernah curang karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sementara itu, Bacawa Pres Partai Perindo Mahfud MD merespon perusahaan baliho di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia menyebut siapapun yang menekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi rakyat itu akan mencari jalan kemenangannya sendiri. Semua ini ya Bang? Indonesia Yama 2024 di Surabaya ini saya menunjukkan hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional. Jangan pernah curang karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Ingat, ada itu Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Tapi itu artinya bukan rakyat itu sama dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Itu arti Vox Populi, Vox Dei. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Pak, baliho Bapak dicopot Pak. Pak, di center Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyopot? Satpol PP Pak, Satpol PP. Ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Pak, saya dapat informasi dari mereka bahwa hal itu dilakukan karena mereka memasang di sekitar area sekolah dan instansi pemerintah. Dan tugas mereka bukan hanya hari ini aja, bukan karena menjelang kedatangan Pak Ganjar, bukan.
jauh hari sebelumnya mereka sudah tetap melakukan penertiban di tanda gambar di area-area yang memang jadi zona larangan. Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, ya, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat ya, yang saya sebutkan tadi. Kami juga melihat, ya, saudara-saudara, bahwa ada keterlibatan pihak kepolisian memasang baliho-baliho ya, pasangan yang lain. Ya. Dalam hal ini kalau saya baca di media, ya, itu memasang baliho pasangan Prabowo Gibran, ya, Raka Buming Raka. Kenapa pada satu sisi ya, kita melihat ada uluran tangan ya, keberpihakan pada salah satu capres dan cawapres, kenapa pada pihak lain capres dan cawapres yang punya baliho itu dikerjain ya dengan sangat sistematis di berbagai daerah. Kita duga, sudah kita perkirakan bahwa instrumen-instrumen kekuasaan itu digunakan dalam kontestasi pemilu ini. Kalau Anda bertanya buktinya apa? Lah, buktinya sudah terjadi banyak hal, ya. Tidak saja mulai dari pencopotan, misalnya kejadian yang terakhir ini, pencopotan itu kan di tempat di mana Mas Ganjar akan datang, ya. Itu tidak terjadi sebelum-sebelumnya, tetapi bersama dengan rencana kedatangan Ganjar ke kota itu di Pematang Siantar. Lalu kita dengar juga bahwa Mas Ganjar itu datang ke satu desa di Deli Serdang dan kemudian aparat desa di sana, kalau saya tidak salah ya, nanti kami sedang menunggu data yang valid, bahwa kemudian ditekan supaya tidak menerima Mas Ganjar menginap di desa itu. Dan untung ada salah satu pondok pesantren akhirnya justru mengajak Mas Ganjar menginap di sana. Nah ini kalau menurut saya semakin jelas ya, bukan kita ingin curhat atau lebay gitu ya, tetapi kan kita memang sudah mengalami, kita sudah mendengar bahwa ada operasi besar untuk tidak saja mengerdilkan Mas Ganjar tetapi juga PDI Perjuangan, dan itu datang dari hierarki kekuasaan yang ada di negeri ini. Dan kita akan melihat lebih banyak kasus lagi terjadi karena memang sangat sulit membayangkan pemilu kali ini akan jurdil dan luber, akan fair untuk semua. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya di dunia ini ada kontestasi pemilu di mana anak dari presiden yang sedang berkuasa itu ikut bertarung di dalam kontestasi sebagai wakil presiden pada saat ayahnya sedang menjadi presiden yang berkuasa. Dan orang-orang sekarang pemegang kunci kekuasaan itu adalah orang-orang dekat dari presiden. Hampir semuanya petinggi-petinggi yang ada sekarang ini kan orang-orang yang bersama presiden saat dia masih wali kota. Jadi wajar saja kalau publik mempertanyakan, kalau kami mempertanyakan gitu ya. Nah ini kan membuktikan tesis bahwa sangat sulit untuk kita bisa berharap bahwa Presiden Jokowi akan netral. Karena nggak usah kontestasi pemilu yang mempertaruhkan harkat, martabat, kewibawaan, harga diri seorang presiden, seorang ayah. Kita saja kalau anak kita ikut 17-an Agustus, selemah-lemahnya iman kita berteriak-teriak, lompat-lompat mendukung anak kita. Lah ini kontestasi kekuasaan. Jadi sangat tidak mungkin lah kalau menurut kami presiden itu akan netral. Kita bisa bilang bahwa ya nanti rakyat yang memilih. Ya. Tidak mungkin zaman sekarang terjadi kecurangan. Well, kecurangan itu ada dalam banyak bentuk, ya. Kita sudah tahu misalnya ada mahasiswa diintimidasi. Kita dengar ada seorang anak perempuan yang membuat video kami muak tentang pemasangan baliho yang masif di daerahnya, itu juga kena intimidasi. Ada aparat kepolisian yang langsung datang ke kantor partai di 2 tempat yang seharusnya tidak terjadi di zaman demokrasi.